pada bagian L ya, di belakang ini ya, dari kaki cantilevernya ya, dengan jarak ini panjang kakinya 2,6 meter ya. Sehingga di sini dengan sudut alfa kita bisa hitung H1 ya. Kalau H2-nya tinggi sampai kaki ini diketahui 6 meter, terus H3-nya ketebalan cantilever ya, kaki cantilevernya itu 0,7 meter. Jadi H aksennya bisa kita hitung ya, H1 tambah H2 tambah 3 ya. H1-nya 2,6 tangan 10, jadi ini 2,6 kita ambil yang ininya ya. 2,6 tangan 10 derajat, ditambah H2-nya 6, ditambah H3-nya 0,7. Jadi H aksen, H totalnya 7,158. Ini ada beberapa koreksi, seperti ini ya. Ini tekanan tanah aktif Rankine, kita pakai untuk tekanan tanah aktifnya pakai Rankine ya, aktif ya. Ini mestinya PA ya, bukan PP ya. Ini ya. Ini ya, nanti kamu edit ya. Ini PA ya. Tekanan tanah aktifnya persamaannya PA kali sama dengan setengah kali gamma 1 H total ya, H totalnya ya. H total kuadrat kali KA. KA-nya ini tekanan koefisien tekanan tanah aktif Rankine ya. Rankine ya. Nah, ini untuk sudut geser tanah 30 derajat, ini tanah yang di belakang ini 30 derajat ya. Dan kemiringan permukaan tanah yang di belakang dinding 10 derajat atau alfa, KA-nya bisa dihitung dengan persamaan Rankine dengan tidak 0 ya. Kalau dia ini permukaan tanahnya datar, ini 0 alfanya ya. Atau menggunakan tabel 71 ya. Ingat ya. Kita lihat di halaman berikutnya. Nah, ini ya. Alfanya 10, kemudian sudut gesernya, ini sudut geser ya, 3 derajat ya. Itu 0,3495 ya. 0,3495. Nah, di contoh itu 0, ini yang alfanya 11 derajat. Yaitu kalau kamu koreksi ya. Jadi itu untuk menentukan KA, KA-nya Rankine untuk tekanan tanah aktif bisa menggunakan tabel ini ya, untuk alfa yang bervariasi atau permukaan tanah yang di belakang dinding bervariasi. Ini tabelnya maksimal alfanya 25 derajat ya. 25 derajat ya. Sedangkan sudut gesernya variasinya 28 sampai 40 derajat sudut geser. Oke. Kita kembali ke atas ya. Jadi ini salah ya. Ini bukan 0,3532 tapi 0,349 berapa nih? 3495 ya. Sini ya. Bisa lihat ya. Jadi itu nilainya perlu kamu koreksi. Kalau dapat buku PDF bajakan kayak gini ya. Harus teliti ya. Ada salah-salah ketik yang belum direvisi ya. Ingat ya, ini PA bukan PP. Terus ini KA-nya dari tabel 71 dengan sudut geser 30 derajat dan alfa 10 derajat ya. Itu 0,3495 bukan 0,3532. Kalian paham? Kita perhatikan aja stepnya. Jadi dengan pertama kita nyari tekanan tanah aktifnya PA, rumusnya ini ya, setengah kali gamma 1 itu tanah belakang dinding kali H kuadrat kali KA. Ini kita masukkan nilainya ya. Nah, ini di sini salah ya. Ini harusnya 0,3495. Ya. Itu ya. Ini langkah-langkahnya. Nanti kamu perhatikan ini aja.
asal kamu tahu ini salah di sini ya, salah ketik ya. Ini PA-nya udah dapat, kemudian nyari komponen gaya PV di sini ya, kalau ini PA ya. PA-nya juga membentuk 10 derajat sesuai dengan alfa atau permukaan tanah ya. PA-nya ya, membentuk 10 derajat karena permukaan tanahnya 10 derajat. Nah, PV dan pH bisa kita cari ya. Jadi PV-nya PA sin apa namanya? Sin 10 derajat ya. Ini dapat sekian ya. Berarti nanti kamu koreksi di sini ya. Ini nilainya salah karena KA-nya salah ya. Salah ambil ya. Kemudian pH-nya berarti pH cos 10 derajat ya, dapat. Nah, setelah dapat komponen-komponen tekanan tanah aktif, PA, PV dan pH, kita cari apa namanya? Momen penahan ya. Nah, kalau di sini yang menggulingkan adalah pH ya. pH di sini dengan jarak kalau ini segitiga ya. Berarti jaraknya terhadap titik C. Jadi titik gulingnya, titik pusat gulingnya adalah di titik C atau di dasar kaki yang di muka atau tu ya. Tu-nya ya di sini. Berarti nanti pH-nya ini jaraknya karena ini satu diagramnya segitiga gitu ya. Di pusat pH-nya adalah sepertiga dari H total ya. Sepertiga dari H total terhadap titik C. Jadi ini nanti ada momen yang menggulingkan ya. Nah, untuk mendapatkan nilai momen penahan, resisten momen, ini ya, lihat tabel ini ya. Yang menahan momen adalah komponen-komponen, kita perhatikan di sini, adalah tanah-tanah, tanah yang di belakang dinding, ya, dan dinding itu sendiri, ya. Jadi berat tanah yang di belakang dinding dan berat dinding sendiri. Nah, berat dinding sini karena bentuknya cantilever ada 3 bagian ya. Di sini ya. Kita potong-potong biar ngitung luasnya mudah. Ini ada area yang pertama, area yang kedua bentuknya segitiga, area yang ketiga bagian bawah. Ini beton ya. Ini beton. Terus yang bentuk tanah ini komponen yang area keempat dan yang area kelima bentuknya segitiga. Ya, dimensinya bisa lihat di gambar. Ya. Nah, untuk yang komponen section 1 ini kan lebarnya 0,5, jadi kita hitung luas. Untuk mencari berat aja luas dikali gamma ya. Nah, di sini gamanya gamma beton. Ya. 0,5 dikali 6, tingginya 6 ya, hanya H2 6 ya. 0,5 atau 6 kali 0,5 ini areanya. Kemudian apa namanya? Beratnya untuk unit 1 atau berat bagian 1 ini, karena ini beton berarti luas dikali gamma beton. Gamma betonnya ini diambil di bawah ini ya. Gamma konkrit 23,58 kilonewton per meter kubik. Jadi 3 kali 23,58. Jadi berat satunya 70,74. Nah, berarti ini apa namanya? Untuk komponen 1 ini berarti titik beratnya ada di tengah ya, di tengah-tengah dari lebar yang 0,5 ini ya, 0,5 meter. Nah, ini kita hitung jarak momennya, lengan momennya terhadap titik C. Ya. Lengan momennya kita hitung aja di sini udah ada 0,7 ya. 0,7 tambah 0,7 ini 1,4, kalau di tengah ini dikurang 0,25 berarti jaraknya 1,4 dikurang 0,25 berarti 1,15 meter ya. Jadi jarak komponen 1 terhadap titik C. Ya.
Nah, ini tinggal kalikan berat dikali lengan momennya, sehingga momen penahannya 70,74 kali 1,15. Ini ya, per meter ya. Ini juga per meter lari. Jadi kita ninjaunya dinding ini kan panjang. Kita ninjaunya per meter, persatuan meter ya. Oke, ini luas, mestinya kan volume dikali gamma, jadi satuannya tinggal kilonewton. Tapi karena ini area, dimensi ketiganya ada per meter lari, jadi beratnya pun per meter, ya kilonewton per meter. Maksudnya per meter panjang dari dinding, gitu ya. Berikut juga dengan yang nomor 2 dan nomor 3 sama dengan cara yang sama. Nah, ini karena nomor 2 bentuknya segitiga, kita cari luasnya. Ini 0,7, kalau dikurang 0,5 berarti di sini tinggal 0,2 ya. 0,2 ya. Jadi 0,2 kali 6, tingginya 6, segitiga ya, kali setengah. Kalau dibagi 2, kelas segitiga ya. Kemudian dikali gamma beton dapat 14,15. Nah, jaraknya kalau segitiga titik beratnya jaraknya adalah kalau dari sebelah kiri itu berarti 2/3 dari lebarnya. Tapi kalau dari sebelah kanan ini sepertiganya ya. Berarti di sini jarak lengan momen untuk komponen atau section yang kedua, area yang kedua itu berapa nih? 0,7 ditambah 0,7 ditambah 2/3 kali 0,2. Ini kan lebarnya 0,2. Ya, sehingga dapatnya 0,833 meter. Ya, jarak lengan momen ke titik C. Ya. Nah, ini tinggal kita kalikan dapat momennya. Untuk yang komponen 3 itu dengan cara yang sama, ya, bisa kamu hitung ya. Ini tebalnya 0,7 ya. Jadi luasnya tinggal kali aja nih 1,4, 2,640 ya. Ya, 4,0, 4 meter kali 0,7 itu luasnya. Ya. Ya. Nah, untuk yang tanah ini untuk yang tanah untuk yang bagian nomor 4 ya. Ini 2,6 dikali 6 meter, 6 meter kali 2,6 dikali gamma, gamma tanahnya 18 kilonewton per meter kubik. Ya, karena ini tanah ya, jadi pengalinya kali gamma. Oke, saya kira itu. Kemudian untuk komponen-komponen atau berat vertikal ini ditambahkan dengan komponen tekanan tanah aktif yang vertikal, ya, PV, ya, PV-nya. Jadi dapat PV-nya di sini 28,29, ya. Jadi kalian jangan lihat ini angkanya salah sebenarnya ya. Saya ingatkan lagi nggak apa-apa ya. Yang penting ini step-stepnya, cara-caranya ya. Nah, untuk PV ini juga walaupun dia didapat berdasarkan tekanan tanah aktif, ya, tapi yang PV ini menjadi momen penahan, ya, PV. Jaraknya berapa? Jaraknya 4 meter ya terhadap titik C. Ya, ini ya 4 meter. Ya. Jadi itu. Itulah komponen-komponen yang menahan momen ya, momen penahan ya, momen penahan. Karena ini yang pertama kita mau mencari faktor guling ya, faktor keamanan guling ya, keamanan guling. Ini jumlah momennya ya, jumlah momennya ini PP yang ini ya, jumlah momennya ini dijumlahkan semua ya, dijumlahkan, ini jumlah momen yang berat-berat ini dan gaya vertikalnya dijumlahkan, ini sigma P. Ya, satuannya kilonewton per meter, ini satuannya momen kilonewton meter per meter. Itu cara menghitung momen resisten. Ya. Yang untuk sebenarnya kemarin di sini kan ada tanah juga ya, tanah yang di depan, tapi tanah ini diabaikan.
Ya kalau mau diperhitungkan boleh, jadi momen resistennya lebih besar, ya. Tapi tanpa diperhitungkan nantinya momen resisten ini sudah mampu menahan momen guling, ya. Apalagi ditambahkan dengan tanah yang ada di depan atau di muka, ya. Jadi tanah yang bagian pasifnya ini, yang di muka ini diabaikan, ya. Nggak perlu dihitung. Oke, itu momen gulingnya, ya, sudah dapat ya, 1130,02 kilonewton meter per meter. Nah, setelah itu kita hitung, kita lanjutkan menghitung ini saldonya tadi ya, saldonya ya. Kita hitung momen gulingnya, momen guling ya, overturning moment, momen guling. Tadi momen resisten, momen penahan, ini momen guling. Momen gulingnya itu yang menyebabkan guling adalah gaya aktif, pH, ya, pH-nya ya, pH-nya ini karena ini tanah aktifnya satu lapis, ya, diagramnya membentuk diagram tekanan tanah yang bentuknya segitiga, berarti jaraknya dari dasar itu sepertiga dari H total, ya, jadi pH dikali H per 3, ya, ini momen gulingnya, sehingga faktor keamanan guling, faktor of safety overturning-nya, jumlah momen penahan, resisten dibagi momen guling. Ya. Ini dapatnya 2,95. Nah, sementara syaratnya atau yang biasanya disarankan itu 2, ya. 2 sampai lebih besar dari 2, ya. Jadi ini lebih besar dari 2, berarti ini aman terhadap guling. Ya. Jadi aman terhadap guling, ya. Oke. Nah, sekarang untuk yang momen faktor keamanan gulingnya sudah oke, sudah dicek. Sekarang faktor keamanan terhadap sliding, ya, atau geser, ya. Nah, faktor keamanan yang terhadap sliding, ya, FS sliding, itu yang menahan sliding adalah akibat berat-berat ini, ya, berat-berat yang vertikal, berat-berat yang vertikal, sigma V, ya, sigma V itu dijadikan gesekan, kekuatan gesek di bawah, di dasar dinding, ya, antara dinding dan tanah, ya. Jadi berat sigma V ini berat dinding, kemudian karena digesekkan dinding dengan tanah, ya, dikali tangan delta, ya, tangan deltanya itu adalah K kali P2. Kenapa P2? Ya karena tanah yang dasar ini adalah tanah yang kedua ini, ya, P2, ya, yang 20%, ya, kayak gitu. Kemudian itu akibat gaya vertikal dijadikan gaya geser, ya, kaknya, ya. Oke. Nah, kemudian selain akibat gaya vertikal, ya, sigma V-nya ini, sigma V-nya ini, ya, sigma V-nya ini, ya. Selain gaya vertikal, karena ini tanah yang di bagian dasar ini adalah tanah kohesif, nah ini juga ada yang menahan geser akibat kohesi tanah, ya. Kohesi tanah, C-nya di sini adalah 40, C2, ya. C2 40 kN per meter persegi, C-nya, kohesinya, ya, yang bekerja sepanjang dasar dinding. Nah, dasar dinding ini B, ya. Ini B, ya. B, ya. B-nya, ya. B-nya, ya. Sepanjang dasar dinding. Nah, karena ini kohesi, ya. Kohesi itu kan kalau kohesi tanah, ya. Karena ini melekat terhadap dasar dinding, dindingnya adalah beton, itu berbeda material, ya, berbeda material, maka kohesi ini dirubah menjadi adesi, ya.
Jadi ini dikali K2. K2 itu adalah faktor adesinya, ya. Jadi K2 kali C itu adalah adesi, ya. Adesi sepanjang dasar dinding yang bergesekan atau melekat, ya, dengan tanah dasar, ya. Di sini ya. Gitu ya. Jadi itu ya adalah gaya-gaya yang menahan sliding. Kemudian ditambah juga dengan tekanan tanah pasif yang di depan sini, ya, dengan tanah pasif, ya. Kita lihat selanjutnya. Ya. Sedangkan yang menyebabkan sliding adalah PA, ya, atau PH, ya, PA, ya. Ini ya, yang mendorong, Ini yang gaya slidingnya, yang bagian atas adalah gaya yang menahan. Jadi PA cos alfa atau PH, ya, atau PH, ya. PA cos alfa atau PH, ya. Ini PH-nya, ya. Gitu ya. Nah, sekarang ini rumusnya, kita hitung satu-satu. K1 ini diambil 2/3 pi, ya, tangan delta atau tangan koefisien geseknya, ya, tangan delta itu koefisien gesek. Kemudian untuk faktor adesi K2-nya juga diambil nilainya sama 2/3, ya. Jadi 2/3, ya. Nah, sekarang dari rumus ini kita hitung PP-nya dulu. PP itu setengah kali KP kali gamma 2 kali D kuadrat. Ini ya. Kamu masih ingat tekanan tanah aktif maupun pasif, ya. Kalau ini satu lapis, di permukaan itu 0, di kedalaman D itu adalah apa namanya, KP kali gamma kali D, ya. Tapi kalau dia yang terpusat, karena diagramnya bentuknya segitiga, ya, maka persamaan menjadi setengah kali KP kali gamma 2 kali D kuadrat. Ya. Nah, selain tekanan tanah pasif karena akibat tekanan tanah sendiri, nah sekarang akibat kohesi tanah, ya. Berarti ditambah, ya. Kalau kohesi tanah dari permukaan tanah sampai dasar kedalaman yang kita tinjau itu linier, ya. Linier, ya. Sebesar 2C, 2 kali kohesi akar KP, ya. Nah, karena linear bentuknya segi 4 dijadikan terpusat, ya, dikali D. Ya, ini kamu buka-buka lagi Mektan 2, masalah tekanan tanah pasif dan tanah aktif, ya. Nah, ini persamaan tanah pasif, ya. Nah, untuk tanah pasif KP-nya pakai Rankine, ya. Pakai Rankine, ya, tangan kuadrat dalam kurung 45 derajat ditambah pi per 2, ya. Ini pakai rumus yang sederhana karena ini permukaan tanahnya rata, ya. Jadi alfanya 0. Tapi kalau alfanya ada, ini nggak bisa pakai persamaan sederhana ini. Persamaan sederhana ini, KP tangan kuadrat 45 plus pi per 2, itu bila alfanya 0, dindingnya juga betanya 0, ya. Dindingnya, ya. Permukaan tanahnya 0. Tapi kalau permukaannya nggak 0, itu nggak berlaku ini. Ini untuk yang 0, ya. KA juga begitu, ya, tekanan tanah aktif, ya. Kalau tanah aktif ini minus, ya. KA, ya. Kalau ini permukaan tanahnya alfanya rata, ya, 0, ya. Kita bisa menghitung atau mengambil KA sama dengan tangan kuadrat 45 min sudut geser per 2. Ya. Tapi karena ini alfanya tidak 0, maka ada rumus lain selain rumus yang standar. Tapi dalam contoh standar ini, dari rumus tersebut ditampilkan dalam bentuk tabel. Tabel 71 tadi, ya. Oke, ya. Oke, nah D-nya 1,5 yang ini, ya. Nah, kita hitung PP-nya. Masukin persamaan ini, ya. Nah, ini KP-nya 2,04,
Gamanya 19, gamma yang tanah ini ya, tanah yang di bawah ya. Tanah kedua ya, tanah kedua B-nya 1,5. Ini tinggal kita masukkan dapat nilai PP 215 ya. Nah, kalau sudah dapat tinggal kita masukkan ke persamaan ini ya. Sigma P-nya dapat dari tabel waktu menghitung momen resisten ya. Jumlah P-nya ya. 470,71 kali tangan 2/3 kali Pi-nya itu 20 derajat ya. Lalu ditambah B-nya 4 meter ya, 4 meter. K2-nya juga 2/3. Koesinya untuk tanah yang kedua 40 ya. Ditambah PP ya 215. Dibagi PH ya atau PA cos alfa 160,43 ya. Ini kalau kamu lihat ini PA ya. Ini PH ya, PA cos alfa. Ya, PA cos alfa itu PH ya. Kemudian sigma V-nya ini ya 470,71. Oke. Jadi udah 2, hasilnya 2,7 lebih besar dari 1,5 yang disarankan atau disyaratkan. Ya. Oke ya. Kalau kurang dari 1,5 berarti dia nggak oke. Ya. Ini minimal 1,5 untuk faktor keamanan trading. Jadi udah 2 ya. Tadi yang pertama faktor keamanan momen. Ya. Faktor keamanan guling ya, overturning. Yang sekarang faktor keamanan terhadap sliding atau geser. Ya. Satu lagi apa? Faktor keamanan terhadap daya dukung. Ya. Faktor keamanan terhadap daya dukung ya. Daya dukung. Ya. Nah, dari persamaan yang udah kita bahas kemarin ya, kita nyari eksentrisitas ya, eksentrisitas ya. Jadi letaknya gaya ya, letak gaya dari sigma V ya, sigma V. Ini dengan persamaan yang ada ya, jadi kita kombinasikan dari persamaan 816, 817, 818 ya. Ini ada persamaan untuk menentukan eksentrisitas ya. Eksentrisitas. Jadi apa artinya beban terpusat ini sigma V tidak berada tepat di tengah-tengah. Ini kan lebarnya 4 meter ya. Jadi letaknya sigma V itu tidak tepat di tengah-tengah atau di setengah B ya. Ya. Tapi dia bisa di sebelah kiri atau di sebelah kanan ya. Itu jatuhnya atau letak titik beratnya dari jumlah dari gaya-gaya vertikal atau sigma V ya, sigma V. Jadi dengan persamaan ini bisa kita hitung berdasarkan sigma momen ya di sini ya, sigma V ya. Nah ini mestinya kan kalau E-nya bisa 0 ya, ini kan dari setengah B ya, setengah B dikurang ya. Nah kalau ininya sama B/2 juga berarti letak gaya-gaya vertikal berada tepat di setengah B berarti E-nya 0 ya. Ternyata di sini dihitung ini tidak setengah B ya. Gitu ya. Oke, dengan persamaan ini kita bisa hitung sigma momen resisten ya, jumlah momen resisten dikurang jumlah momen yang menyebabkan guling dibagi jumlah gaya-gaya vertikal ini ya. Maka ini dapat nilai E-nya 0,411 meter ya. Gitu ya. Lebih kecil dari B/6 ya. Lebih kecil dari B/6 ya, B/6-nya ini. Nah, berarti ini oke ya. Kalau dia lebih besar berarti apa namanya?
tanahnya overlap, ya, overlap lebih besar, ya, kayak gitu. Oke, jadi E-nya 0,4 meter, ya. Nah ini, ya. Nah ini kalau nilainya, perhatiin ya, kalau nilainya positif, berarti dia ada di sebelah kiri dari pusat telapak, ya, pusat dari telapak. Maksudnya ini, ya. Kalau dia hasilnya positif, dia di sebelah kiri, dari tengah-tengahnya B/2. Tapi kalau nilainya negatif, berarti ada di sebelah kanan, ya, ada di sebelah kanan dari pusat dasar dinding, ya. Jadi bisa aja, ini bisa aja dia ada di sebelah kanan, bisa aja dia sebelah kiri, ya. Jadi ini kalau karena nilai positif berarti ada di sebelah kiri. Artinya bagian kiri ini bebannya lebih besar, ya. Tanah yang di titik C lebih besar daripada tanah yang di tu, ya, atau di titik C lebih besar daripada yang di hell. Jadi tanah dasar ini menerima beban beda, ya, nggak rata, ya. Yang di C lebih besar menerima bebannya dibanding yang di bagian hell-nya atau di bagian belakang. Oke. Nah, untuk menghitung berapa bebannya, beban yang diterima di bagian tu dan hell, itu yang di muka, hell yang di belakang, ya. Kita dengan persamaan esensitas ini, ya. Sigma P dibagi B dikali 1 plus minus, ya. Plus minus, ya. Plus minus, ya. Sehingga didapat yang paling besar itu yang perlu ditambahkan, ini yang paling besar, ya. Ini yang paling kecil, ya. Jadi yang paling besar adalah di tu, ya, karena ini ekstensitasnya positif, jadi sebelah kiri, ya. Sebelah kanan yang bagian hell lebih kecil. Jadi tanah-tanah yang menerima apa namanya? Ini yang tu lebih besar menerima beban dibanding yang di hell. Kalau udah dapat, ini hanya beban yang diterima oleh tanah, ya, daya dukung tanah. Tanah menerima beban, ini bebannya. Sekarang kita hitung tanah itu mampu mendukung berapa daya dukung tanahnya. Daya dukung tanahnya harus lebih besar dari ini, dari yang maksimum, ya. Kita lihat QU, persamaan daya dukung ultimate untuk dinding penahan tanah, ini kita hitung seperti daya dukung pondasi dangkal, ya. Nah, tanah pendukungnya itu tanah kohesif, C, ya, CNC pakai faktor kedalaman FCD, faktor FCI, I-nya inklinasi atau kemiringan gaya vertikalnya, terus ditambah dengan Ki, ya, I-nya itu adalah beban vertikalnya nanti, ya, kali NQ, ini faktor daya dukung, NQ, FID faktor daya dukung terhadap beban, faktor daya dukung beban terhadap kedalaman, ini faktor daya dukung beban terhadap kemiringan beban. Ditambah setengah kali gamma 2 kali B, ya, kali B, ya, kali N gamma, ya, ini juga faktor daya dukung, F gamma D, F gamma I, ya, gamma I. Nah, untuk NC, NQ, dan N gamma itu kita tentukan berdasarkan apa namanya, duduk geser, ya, duduk geser. Seperti yang sudah kamu pelajari di sini, tabelnya saya nggak tampilkan, ya. Kamu udah pernah lihat, ya, udah pernah pelajari di pondasi 1 untuk daya dukung pondasi dangkal. Kalau P20 di tabelnya nanti NC-nya sekian, N gamma-nya sekian, ya, didapat, ya. Sehingga untuk Ki-nya itu, ya, Ki itu adalah apa namanya, tanah asli yang di muka, ya.
tanah asli gamma 2 kali D. Jadi ini seolah ini pondasi dangkal, ini tanah aslinya, ya. Jadi tanah dasarnya atau pondasi dangkal berada di kedalaman D dari tanah pendukung. Tanah pendukungnya adalah yang tanah kedua, ya, tanah kedua. Sedangkan tanah pertama ini menjadi beban, ya, terhadap tanah yang kedua. Jadi hitungnya Q-nya adalah kedalaman ini, ya, kedalaman dasar dinding terhadap tanah aslinya. Tanah aslinya itu yang tanah kedua. Nah, tinggal kita hitung, Q-nya gamma kali D, ya. Terus B efektif atau B apa namanya? B efektif, ya, B efektif, ya. Jadi B efektif adalah B dikurang 2E, 2 kali ekstensitas, ya. Jadi inilah sebenarnya lebar yang menapak atau bersentuhan terhadap tanah pendukung, ya. B efektif, ya. B dikurang 2E, ya. Mendapat 3,178, ya. Jadi tidak 4 meter, hanya 3,178 saja yang menerima atau membebani tanah dasar, tidak 4 meter, ya. Oke, nah di sini kenapa? Karena ini overlap, ya, overlap. Ini kalau nggak ada papan tulis susah. Nah ini karena hasilnya sama-sama positif, ya, sama positif, ya, positif, ya. Ini positif atau negatif nih? Ini negatif, ya. Dua. Oh ya, positif. Oke. Ya. B efektif, ya. Jadi kita gunakan B efektif. Jadi berdasarkan persamaan ini B-nya bukan B total tapi B efektif, ya. B efektif karena ada ekstensitas. FCD, FQD, FCD ini ada persamaannya, ya. Udah kamu lihat, ya. FQD kurang 1 min FQD bagi NC tangan P2, ya. Nah, FQD-nya itu di bawah. Maksudnya ini dulu kita hitung, ya. FQD-nya kita hitung dulu 1,148. Ini ada persamaannya, ya. Lalu ngitung FCD, ya. F gamma D sama dengan 1. Nah, FCI itu sama dengan FPI sama dengan 1 min apa namanya ini? Lupa saya nama simbol ini, ya. Dibagi 90 derajat dalam kurung kuadrat. Nah, V ini, ya. Ini V, ya. V ini bisa kita hitung berdasarkan persamaan di bawah. Ya, kemarin di teori juga sudah ada, ya. V ini tergantung beban, ya. Beban pH, ya. pH. Ya. Karena ini adalah faktor kemiringan beban, inclination, dan ini I-nya beban, ya. Tangan minus 1, ini, ya. Dalam kurung pH dibagi sigma V. 18,82 derajat. Ya. Nah, masukkan ke dalam sini. Maka dapat FCI dan FQI. Ya, ini, ya. Dapat. Untuk F gamma I-nya ini persamaannya seperti ini, ya. Persamaannya seperti ini. Nah, kebetulan di contoh soal ini V dan V dan P, ya. Ini hampir sama, ya. Hampir sama dengan hampir mendekati 1, ya. Ya. Sehingga ini hasilnya 1 min ini dalam kurung kuadrat ini relatif hampir 0, mendekati 0. Jadi diasumsikan 0. Walaupun ini sebenarnya tidak 0, ya.
0, berapa gitu ya. Ini mendekati 0 ya. Nah, kalau sudah ada komponennya udah dapat semua, tinggal kita hitung, masukkan ke persamaan QU ya. QU ya. Didapat QU-nya 567,41 kilonewton. Nah, kita lihat ya. Faktor keamanan terhadap daya dukung. Jadi QU ini dibagi Q2 ya, atau Q yang terbesar. Sekali lagi ya, ini tidak harga mati, bisa aja kalau bentuk dindingnya tidak seperti yang dicontoh ini, atau yang bagian miringnya di dalam, di belakang dinding, bisa aja nih keyhole-nya yang lebih besar daripada Q2 ya. Makanya di sini yang perlu kami ingat ada key yang terbesar ya, tidak harus Q2. Balik lagi ya, ini. Nah ini ya, ini belum tentu selalu seperti ini. Contohnya kalau E-nya minus, ini yang 2 lebih kecil dari yang hell ya.